Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, tentunya sudah siap untuk kuliah ya. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan kita sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang uh, materi konsep kebidanan dengan pokok bahasan konsep berubah. Jadi adapun tujuan perkuliahan kita kali ini adalah untuk memudahkan memahami tentang konsep berubah, terutama dalam praktik kebidanan yang nantinya dapat digunakan dalam mengembangkan dan menjalankan profesi kita sebagai bidan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat terhadap perempuan dalam seluruh siklus kehidupan. Nah, jadi tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana bidan mempunyai peran yang sangat sentral dalam membantu mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam proses mengabdikan diri sebagai bidan, tentunya kita harus mengikuti setiap perubahan yang terjadi agar kita bisa memberikan asuhan secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi perubahan bisa terjadi setiap saat dan merupakan proses yang dinamis tanpa suatu perubahan atau tanpa suatu proses berubah, maka tidak akan ada pembaharuan, terutama dalam dunia kebidanan ya. Jadi perubahan yang terjadi mungkin tidak tercepat seperti teknologi dan lain-lain, tetapi tetap jadi perubahan itu sangat penting dalam dunia kebidanan untuk membantu kita memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu bidan dalam mengembangkan profesi sebagai seorang bidan. Nah, setiap orang secara prinsip dapat merubah dirinya sendiri dan juga dapat memberikan perubahan kepada orang lain. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu proses berubah, mungkin kita bahas dulu tentang definisi dari berubah itu sendiri. Berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Jadi perubahan dapat bersifat positif atau juga dapat bersifat negatif, di mana perubahan terkadang ada yang terencana secara matang, tetapi ada juga yang perubahan terjadi spontan atau tidak terencana sama sekali, tetapi memaksa orang untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan menurut Sullivan dan Dekker jadi merupakan suatu proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan adalah suatu proses di mana terjadi pembaharuan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis pada individu, kemudian keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa yang kekal adalah perubahan. Ya, jadi kita lihat ada macam-macam proses berubah yang terjadi, yaitu ada perubahan yang bersifat berkembang, kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan, dan ada perubahan yang direncanakan. Kita akan bahas satu-satu dari perubahan yang bersifat berkembang. Jadi perubahan yang bersifat berkembang ini adalah perubahan dari kondisi yang sudah ada sebelumnya, kemudian diinovasi menjadi ke arah yang lebih baik, ya. Jadi seperti contoh misalnya kalau sebelumnya, jadi seorang bidan yang tamat diploma 1 kebidanan sudah bisa mengantongi izin praktik untuk melakukan praktik mandiri. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat dan di era milenial ini, jadi seorang bidan baru bisa melakukan praktek kalau menamatkan pendidikan diploma 3 kebidanan. Bahkan nanti sampai dengan tahun 2026, jadi bidan baru bisa melakukan praktik kalau sudah melanjutkan pendidikan ke profesi bidan. Jadi semua bidan baik yang diploma 3, kemudian yang bidan yang diploma 4, bidan yang S1 itu harus menjalani profesi dulu sehingga nanti bisa untuk melakukan praktik mandiri. Nah, selain contoh tersebut, kita ketahui bahwa di era milenial dan di era industri 4.0 ini, jadi kita sebelumnya tidak pernah membayangkan kalau kita akan bisa melakukan
seperti sekarang, misalnya pembelajaran melalui online gitu. Jadi atau misalnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan sasaran ribuan, tetapi kita bisa melakukannya hanya dengan di rumah melalui virtual gitu. Atau misalnya pada saat sebelumnya, jadi sebelum era sekarang kita dalam memberikan membuat suatu pelaporan dari pelayanan kebidanan, di akhir bulan kita sibuk harus datang ke puskesmas, harus datang ke ke rumah sakit untuk membawa hard copy laporan kita ke tempat-tempat yang menaungi kita, seperti misalnya puskesmas ataupun rumah sakit. Tetapi dengan kondisi sekarang adanya perubahan yang berkembang ini, jadi memudahkan kita sebenarnya, di mana kita bisa membuat laporan tidak harus datang ya, jadi untuk menyerahkan laporan, tetapi cukup dengan kita membawa ya, menyerahkan soft copy atau menyerahkan bisa lewat email, lewat WhatsApp dan lain-lain ya. Begitu juga dalam pelayanan kebidanan, dulu kalau misalnya secara konvensional seorang pasien yang sakit atau pasien yang ingin berkonsultasi, dia harus datang ke tempat praktik bidan, ke tempat praktik dokter untuk melakukan konsultasi atau mendapat pelayanan. Tetapi dengan adanya perubahan yang terus berkembang, jadi sangat memudahkan pasien dan masyarakat, di mana kalau misalnya dia ingin berkonsultasi atau ingin misalnya tahu tentang penyakit atau misalnya tentang obat, dia cukup googling atau cukup mengaplikasi untuk sebuah aplikasi untuk bisa langsung bertanya kepada dokter yang tepat atau kepada bidan yang tepat, kemudian tentang apapun yang ingin diketahui tentang kesehatannya tanpa harus datang ke pelayanan kesehatan. Ya, kemudian perubahan yang tidak direncanakan. Jadi perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi spontan, tanpa diduga-duga, tanpa ada awalnya seperti apa dan tujuannya seperti apa, tetapi terjadi begitu saja. Nah, seperti misalnya pada saat terjadi bencana alam, gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang harus melakukan perubahan untuk dia bisa survive, untuk melindungi dirinya, untuk menyelamatkan dirinya agar bisa untuk tetap bertahan. Nah, dalam hal ini seperti misalnya pada saat ada bencana alam gitu, misalnya gunung meletus atau misalnya banjir atau tanah longsor. Nah, mungkin termasuk dalam pelayanan kesehatan pun kita harus melakukan perubahan secepat mungkin. Jadi tidak harus menunggu pasien datang ke pelayanan kesehatan, tetapi kita yang mungkin membuat seperti posko darurat untuk membantu meringankan beban mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan, atau mungkin membuat tempat bersalin yang nyaman, walaupun itu bukan di klinik atau di puskesmas, di tempat bencana tersebut. Atau seperti sekarang misalnya dengan adanya bencana global, ada pandemi COVID-19 gitu. Jadi mau tidak mau kita harus berubah secepatnya kalau misalnya kita bisa terselamatkan. Jadi kalau dulu misalnya kita baru akan menggunakan APD lengkap ya, jadi sampai level 2, level 3 kalau misalnya kita sedang melakukan tindakan operasi ya, sedang sebagai asisten operasi atau berada di kamar operasi untuk membantu proses operasi. Tetapi pada saat sekarang jadi hampir sebagian besar jadi pelayanan yang kita berikan harus menggunakan APD. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita mengawasi atau mengobservasi pasien persalinan dari kala 1 sampai dengan kala 4 ya, dalam waktu sepanjang itu kita tetap menggunakan APD. Ya, jadi dengan panasnya, dengan pengapnya, ya, dengan keterbatasan gerak yang kita lakukan, tetapi itulah perubahan. Kalau kita ingin tetap eksis, ya. Kalau tidak, ya mungkin dengan dalam waktu cepat, mungkin kita banyak tenaga kesehatan yang berguguran karena terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian ada perubahan yang direncanakan. Jadi mungkin diantara kesemua ini, jadi ini yang paling terstruktur ya. Jadi sudah ditentukan tujuannya apa, cara pencapaiannya apa, dan awalnya untuk mencapai menyiapkannya seperti apa. Seperti misalnya salah satu perubahan rencana yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan peningkatan pendidikan bidan atau peningkatan standar profesi bidan, di mana sebelumnya pemerintah sudah membuat undang-undang. Jadi ada undang-undang
nomor 320, Peraturan Pemerintah nomor 320 tahun 2019 tentang standar profesi yang yang mensyaratkan bahwa bidan itu harus tamat profesi baru bisa menjalankan profesi. Itu dicanangkan pemerintah sehingga nanti mau tidak mau, jadi untuk mencapai goal tersebut semua bidan harus berlomba-lomba untuk sekolah untuk profesi agar bisa tetap melaksanakan praktik profesi. Nah, kemudian ada beberapa teori perubahan, yaitu ada dari Kurt Lewin, kemudian ada dari Rogers, dan ada dari Lippitt. Dan ada lagi teori-teori yang lain, jadi kita bahas 3 saja yang mungkin mendekati dengan proses kebidanan, di mana menurut teorinya Kurt Lewin, jadi perubahan terjadi dalam 3 tahapan, ada unfreezing, ada moving, dan ada refreshing. Jadi unfreezing ini merupakan tahapan pertama dalam perubahan menurut Kurt Lewin, di mana unfreezing atau pencairan, di mana harus ada motivasi berubah dulu. Kemudian ada perasaan perlu terhadap perubahan, kemudian ada persiapan berubah dan melakukan perubahan itu sendiri. Jadi misalnya, seperti contoh misalnya, kalau ingin terus melakukan praktik nanti, atau misalnya ingin tetap menjadi bidan, berarti harus menyiapkan diri dulu untuk kuliah. Jadi sampai dengan nanti tahun 2026 kita tidak akan extinct. Ya, jadi kita tetap eksis untuk menjalankan profesi kita. Nah, kemudian setelah ada motivasi, kemudian setelah persiapan, menurut Kurt Lewin, jadi kita bergerak atau moving dari semula ke yang baru. Jadi kalau ingin kuliah ya secepatnya kuliah, kemudian ada punya sikap dan kemampuan untuk berubah. Nah, kemudian setelah bergerak, maka setelah kita melakukan ya ke hal yang baru, maka menurut Kurt Lewin, jadi tahap akhirnya adalah pembekuan. Jadi mempertahankan proses berubah. Kemudian dalam proses mempertahankan ini ada kekuatan yang menghambat perubahan, ada kekuatan yang mendorong untuk terjadinya perubahan. Sampai di sini mungkin bisa difahami dulu ya pelan-pelan. Kita akan lanjutkan ke tahapan perubahan menurut Rogers. Ya, jadi kalau menurut Rogers, tahap perubahan itu ada 5 tahap. Ada awareness atau kesadaran, kemudian ada interest atau keinginan, ada evaluasi, ada trial atau mencoba, dan ada adoption atau penerimaan. Jadi kelima tahap ini harus dilalui bila seorang ingin berubah. Misalnya, pada saat kita ingin berubah, misalnya dari pelayanan yang konvensional ke pelayanan yang modern, atau misalnya ke pelayanan yang komplementer gitu misalnya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu untuk berubah, melihat bagaimana tuntutan dari masyarakat. Ya, masyarakat seperti apa, kita menyadari ada tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, kemudian kita tertarik untuk melakukan perubahan tersebut, kemudian mengevaluasi plus minus dari perubahan yang kita lakukan, kemudian mencoba perubahan tersebut, dan setelah kita merasa perubahan itu sesuai, maka kita akan mengadopsi perubahan itu sebagai suatu perubahan yang permanen. Nah, kemudian teori perubahan menurut Lippitt, di mana dalam perubahan itu diawali dengan pengenalan perubahan, kemudian sampai akhirnya menerima atau menolak perubahan tersebut, di mana di dalam proses pengenalan perubahan dan menerima atau menolak perubahan itu ada change agent yang ada di dalamnya yang membantu untuk pengenalan perubahan, dan sampai akhirnya terjadi penerimaan atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, jadi untuk tahap proses teori perubahan menurut Lippitt ini, jadi ada 7 tahap ya. Jadi yang diawali dengan menentukan masalah, kemudian mengkaji motivasi dan kapasitas perubahan, kemudian mengkaji change agent dan sarana yang tersedia, kemudian menyeleksi tujuan perubahan, memilih peran serta yang sesuai dilaksanakan oleh change agent, kemudian mempertahankan perubahan yang sudah dimulai, dan mengakhiri perubahan. Nah, kita ambil contoh dalam teori Lippitt ini, bahwa untuk pengenalan perubahan sampai dengan penerimaan atau penolakan perubahan dilakukan oleh mahasiswa kebidanan yang sedang melakukan PKL. Nah,
Dari mana kita mulai? Jadi tentunya mahasiswa harus mencari dulu, menentukan apa masalahnya. Misalnya, ada masalah terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang baik di suatu wilayah. Jadi setelah kita menemukan masalahnya, kita mahasiswa mengkaji dulu bagaimana motivasi dan kapasitas perubahan. Apakah kapasitasnya perubahannya besar atau kecil, seperti misalnya kalau perubahannya sebatas pengetahuan mungkin cukup besar potensinya untuk bisa diubah. Akan beda dengan kalau misalnya kapasitasnya terkait dengan perilaku masyarakat. Nah, kemudian setelah kita mengkaji motivasi dan kapasitas perubahan, maka tahap berikutnya adalah mengkaji motivasi dari change agent dan sarana yang tersedia. Misalnya untuk mengubah perilaku hidup bersih masyarakat agar mau BAB di Jamban. Ada nggak sarana Jamban di sana? Atau misalnya mengubah perilaku masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan. Ada nggak sarana untuk penampungan sampah? Nah, dan lain-lain. Kemudian baru menyeleksi tujuan, di mana untuk menyeleksi tujuan ini dilakukan sesuai dengan prioritas. Mana yang potensi masalah yang bisa diubah itu yang mungkin kita prioritaskan, atau mana masalah yang paling urgent itu yang mungkin akan kita prioritaskan untuk diatasi. Kemudian change agent memilih peran yang sesuai, apakah dia akan sebagai fasilitator, apa sebagai ikut terlibat sebagai pelaksana atau sebagai konsultan atau hanya sebagai penggerak di sana. Nah, kemudian mempertahankan perubahan yang sudah dialami, yang sudah dibuat, tentunya ini cukup sulit ya. Terkadang kita masih istilahnya angat-angat tai ayam. Di awal saja semangat sekali dengan perubahan yang baru, lama-lama kembali ke awal. Jadi peran change agent ini sangat tinggi, dan peran serta masyarakat, motivasi masyarakat untuk berubah itu harus benar-benar dikuatkan sehingga mampu mempertahankan perubahan yang sudah dimulai. Kemudian setelah semuanya tertata bagus, perubahannya sudah menetap, maka change agent akan mengakhiri bantuan. Jadi membiarkan masyarakat atau pasien untuk melakukan menjalani perubahannya secara mandiri. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses berubah. Jadi ada faktor pendukung atau pendorong dan ada faktor penghambat. Di mana faktor pendukungnya itu adalah kebutuhan dasar manusia, yang menurut Maslow ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu biopsikososial dan spiritual, yang dimana kebutuhan bionya seperti makan, minum, aktivitas, istirahat, eliminasi, seksual. Kemudian kebutuhan interpersonal, dimana manusia memiliki kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagian perilaku, yaitu kebutuhan untuk bersama-sama, kemudian kebutuhan untuk melakukan kontrol, dan kebutuhan untuk dikasihi. Jadi kalau misalnya seorang mau berubah, kalau misalnya ada kebutuhan ini, jadi kalau dia lapar, tentunya dia harus berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan berubah dari yang malas bergerak, misalnya mau tidak mau kalau tidak ada makanan dia harus survive untuk bisa makan, atau misalnya tidak punya uang agar dia bisa makan, dia harus berusaha bekerja agar bisa mendapatkan uang. Nah, kemudian untuk faktor pendukung proses berubah lainnya. Jadi, perubahan dipandang sebagai sesuatu yang positif oleh target yang berubah. Jadi, ini sangat penting ya. Jadi, kalau seorang akan mau berubah bila ada pandangan yang baik terhadap hal yang akan diubahnya. Misalnya, seperti misalnya kita menganggap bahwa peraturan perundang-undangan nomor 320 dan Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2009 itu adalah hal positif, maka kita akan berlomba-lomba untuk mengubah diri agar bisa memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian perubahan bersifat sederhana dan konkret. Jadi kalau misalnya perubahan yang menjelimet, menyusahkan kita, tentunya orang juga tidak akan termotivasi untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian target berubah dilibatkan sejak awal. Misalnya kita ingin merubah perilaku suami agar mau mendampingi istri pada saat proses persalinan, maka perubahannya jangan dilakukan di saat persalinan. Jadi kita sudah melakukan kelas antenatal dengan melibatkan suami pada saat awal kehamilan. Nah, kemudian perubahan dilakukan pada skala kecil dulu.
lalu diantisipasi pada skala yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah perilaku masyarakat secara keseluruhan, maka ubahlah dari keluarganya dulu. Jadi karena keluarga adalah unit yang terkecil dalam masyarakat yang mungkin lebih mudah kita ubah dibandingkan dengan kita mengubah keseluruhan masyarakat dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian faktor pendukung dalam perubahan adalah pemimpin dan tokoh masyarakat yang akan membantu menggerakkan masyarakat untuk berubah. Kemudian ada komunikasi terbuka antara klien dengan agen perubahan. Nah, ada beberapa faktor penghambat dalam perubahan menurut New dan Juliet. Jadi ada faktor yang bila perubahan itu tidak akan terjadi bila yang akan berubah merasa terancam kepentingan pribadinya. Kemudian persepsi yang kurang tepat dengan perubahan tersebut. Kemudian sebagai reaksi psikologik takut gagal, takut menjalani proses yang panjang dan lain-lain. Kemudian adanya toleransi untuk berubah yang kurang tepat. Misalnya seorang bidan yang sudah pegawai gitu ya, sudah PNS ingin melanjutkan sekolah karena terkait dengan peraturan perundang-undangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi. Tetapi misalnya belum mendapat izin dari atasan, sehingga hal itu akan menghambat proses perubahannya. Nah, kemudian tahapan proses berubah, di sini ada persiapan, ada penerimaan, dan ada komitmen. Jadi persiapan dilakukan sebagai kontak untuk mencapai tujuan, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, di mana penerimaan merupakan persepsi yang positif di satu sisi atau persepsi yang negatif. Jadi penerimaan ini bisa positif dan bisa negatif. Kemudian komitmen. Jadi ada instalasi, adopsi, institusionalisasi, dan internalisasi. Nah, kemudian tingkat proses berubah menurut Harsey dan Balance. Jadi tingkat proses berubah itu yang pertama adalah merubah pengetahuan, mengubah sikap, kemudian perilaku dan perilaku kelompok. Nah, kemudian untuk yang paling mudah diubah adalah perilaku pengetahuan. Jadi kalau misalnya pengetahuannya bisa diubah dengan memberikan informasi, penyuluhan dan lain-lain. Kemudian sikap, perilaku individu dan perilaku kelompok ini adalah hal yang sulit diubah. Jadi karena membutuhkan perubahan emosi, kemudian persepsi, kemudian untuk perilaku individu sendiri itu butuh benar-benar butuh dari pengetahuannya dulu, sikapnya dulu, baru mengubah perilaku individu. Terkadang misalnya seperti contoh, orang tahu kalau misalnya seorang bidan dalam melakukan pelayanan memberikan asuhan, dia harus mendampingi pasien misalnya dalam persalinan. Secara total bidan itu adalah seorang pendamping perempuan. Tetapi karena itu mungkin dirasa berat ya, jadi walaupun dia tahu dan secara sikap dia mengetahui tentang hal itu ya, jadi persepsinya tentang bahwa persalinan harus didampingi, tetapi perilakunya tidak mendukung, jadi mungkin itu juga tidak terlaksana. Kemudian perilaku kelompok, melibatkan banyak orang, mengubah adat dan budaya dari kelompok itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi pada tahap ini menurut Harsey dan Balance, jadi yang paling mudah diubah dalam tingkat proses berubah adalah pengetahuan. Yang terakhir baru perilaku kelompok. Nah, kemudian bentuk perubahan. Jadi bentuk perubahan di sini jadi dari penambahan, kemudian penggantian, kemudian membangun kembali, kemudian menghilangkan perilaku lama dan memperkuat perilaku lama. Di sini misalnya penambahan. Jadi dalam perubahan kita menambah yang sudah ada. Misalnya kalau misalnya sebelumnya dalam sebuah pelayanan kesehatan di puskesmas, tadinya tidak ada ruang atau fasilitas cuci tangan. Kemudian karena adanya COVID-19 ini, jadi semua pelayanan kesehatan atau semua fasilitas umum harus menambah tempat cuci tangan. Nah, kemudian penggantian, jadi dari yang tidak ada, yang ada sebelumnya dirasa sudah tidak efektif, diubah menjadi hal yang baru. Kemudian membangun kembali, jadi yang tadinya sudah ada, kemudian lesu, kemudian diupayakan lagi dengan strategi yang baru untuk dibangun kembali menjadi hal yang lebih baik.
kemudian menghilangkan perilaku lama. Seperti misalnya di dalam dunia kebidanan banyak perilaku lama yang dihilangkan, seperti misalnya melakukan Chris Taylor pada persalinan yang ibu yang tidak kuat mengedan gitu misalnya, atau misalnya menggunakan bebat perut pada pasien pasca salin, atau misalnya memberikan alkohol dan membungkus tali pusat dengan khas, itu sudah dihilangkan dan diganti dengan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, kemudian memperkuat perilaku lama, seperti misalnya pijat bayi gitu, misalnya masas perineum, itu adalah perilaku lama yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita, dan itu bisa diaktifkan kembali karena sekarang ada terapi komplementer yang sudah digaung-gaungkan sehingga itu akan lebih menguntungkan kepada pasien. Nah, apa-apa saja strategi berubah yang dilakukan? Jadi ada strategi rasional empirik atau di mana manusia sebagai makhluk sosial, kemudian reedukatif, normatif, dan kemudian ada paksaan atau kekuatan. Nah, di sini untuk rasional empirik, jadi manusia adalah makhluk rasional. Jadi makhluk rasional di sini adalah bagaimana manusia, ya, bagaimana seorang untuk melakukan tindakan, ya. Jadi bahwa apa yang dilakukan, perubahan yang dilakukan logis dan bisa diterima. Kemudian reedukatif normatif, di mana pendukung norma sosial, di mana seorang akan bisa berubah apabila ada norma-norma sosial yang memayungi. Seperti misalnya orang akan mau menggunakan masker kalau misalnya di mana di lingkungan sekitarnya semua menggunakan masker. Ada di secara sosial kalau misalnya akan malu kalau tidak pakai masker di lingkungan yang semua orang menggunakan masker gitu ya. Kemudian paksaan. Jadi seperti misalnya undang-undang kebidanan kita. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bidan yang ingin tetap eksis atau tidak ingin extinct harus tetap sekolah untuk meningkatkan diri sehingga bisa untuk melanjutkan profesinya. Nah, kemudian respon terhadap perubahan. Jadi respon terhadap perubahan di sini adalah menerima dan mendukung perubahan tersebut. Kemudian ada yang tidak menerima dan tidak mendukung, dan ada yang menolak. Jadi menolak di sini dengan alasan dengan beberapa kemungkinan, di mana salah satu kemungkinannya adalah takut akan sesuatu yang tidak pasti, kemudian takut akan kehilangan pengaruh, takut akan kehilangan keterampilan dan profisiensi, kemudian takut kehilangan reward, benefit, kemudian takut akan kehilangan respect atau dukungan, kasih sayang, dan takut gagal. Sama kayak misalnya kita berjalan ke suatu daerah, ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah kenal jalannya, satu jalan misalnya, walaupun ada alternatif jalan yang lain yang belum kita kenal, mungkin kita akan memilih jalan yang sudah kita kenal karena ada takut untuk berubah untuk ke jalan yang lain karena takut, ada perasaan takut gagal. Nah, bagaimana dampak perubahan yang terjadi? Jadi, perubahan bisa berdampak pada individu, kemudian pada organisasi, kelompok, dan juga pada geopolitik. Nah, jadi pada individu. Jadi, bagaimana dampak perubahan itu? Individu akan berusaha untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Jadi, kalau misalnya persepsinya positif, dia akan berlomba-lomba untuk menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, kemudian untuk organisasi kelompok. Jadi adanya perubahan ini akan membantu kelompok untuk meningkatkan organisasinya. Seperti misalnya dalam organisasi IPI, semakin banyak bidan yang berpendidikan tinggi, ya, sampai dengan profesi, mungkin akan mengurangi masalah di organisasi terkait dengan malpraktik, audit, kelalaian dan lain-lain dalam menyelenggarakan praktik. Begitu juga cara pandang dan cara pengambilan keputusan dalam organisasi mungkin akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk dampak terhadap geopolitik. Jadi bagaimana perubahan yang terjadi memberikan dampak pada geopolitik.
dalam menghadapi bagaimana perubahan dapat berguna dalam menghadapi tuntutan perubahan dan masalah yang bersifat global. Nah, jadi ini yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jadi, kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan didiskusikan. Terima kasih, selamat pagi.